Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Eka Sefira dengan NIM C1C022080. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akuntansi syariah saya yang berjudul Sumber Hukum Islam, Jenis dan Definisi Sumber Hukum Islam, Urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi jima, dan fungsi kias. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Telah disepakati para ulama bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama bagi umat Islam. Berikutnya adalah hadis atau sunnah dan ijma. Sumber-sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya, hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran. Selanjutnya diperjelas secara lebih detail melalui sunnah dan atau hadis Nabi Muhammad SAW. Materi yang kedua yaitu jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang pertama itu definisinya, sumber hukum Islam adalah tempat kita dapat menentukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Nah, jenis-jenisnya berikut ada dijelaskan secara mendasar tentang sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, hadis, dan ijma. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran secara bahasa merupakan bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Yang kedua itu ada hadis. Hadis ialah suatu perkataan atau berita. Hadis ialah suatu perkataan atau berita informasi dari Rasulullah SAW. Yang ketiga itu ada ijma. Ijma merupakan sebuah kesepakatan dari seluruh ulama mujtahid tentang suatu hukum syarat mengenai satu kasus setelah Rasulullah wafat. Jazuli dan Ain tahun 2000. Materi ketiga yaitu urutan pengambilan hukum Islam. Dalam Islam terdapat 4 sumber hukum utama yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan hukum. Keempat sumber tersebut memiliki urutan prioritas yang telah disepakati oleh mayoritas ulama. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang merupakan kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua ada hadis atau sunnah, yang mana segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada ijma, merupakan kesepakatan para ulama mujtahid atau ahli hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum terhadap suatu permasalahan. Yang empat ada kias, yang merupakan analogi atau perbandingan antara suatu permasalahan baru dengan permasalahan yang telah ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Materi selanjutnya yaitu mukjizat Al-Quran. Mukjizat didefinisikan oleh pakar agama Islam antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabian yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang tak dapat ditantang atau dikalahkan oleh yang menantangnya, yang dibawa oleh orang yang mengklaim menjadi nabi utusan Allah sebagai bukti atas risalahnya sebagai tongkat Nabi Musa. Ketika dijatuhkan berubah wujudnya menjadi seekor ular besar yang menakutkan. Materi yang terakhir yaitu fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, dan fungsi qiyas. Yang pertama itu ada fungsi dan peranan Al-Quran. Menelaah fungsi Al-Quran tentu tidak bisa mengabaikan apa yang dikatakan Al-Quran tentang dirinya sendiri, karena disitulah letak informasi primer yang dibutuhkan. Ketiga nama-nama yang menunjukkan fungsi atau peranan yang melekat pada Al-Quran adalah yang pertama ada Al-Huda atau petunjuk, yang kedua ada An-Nur atau cahaya, yang ketiga ada Al-Bayan atau keterangan. Yang kedua ada fungsi as-sunnah, hadis-hadis yang Nabi dalam kaitannya dengan Al-Quran menurut Muhaimin dan kawan-kawan. Tiga mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang kedua ada memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau global. Yang ketiga itu ada fungsi ijma. Ijma merupakan hasil dari argumentasi yang sisikan oleh para mujtahid pada masanya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan maupun perbuatan.
Nah, yang terakhir ini ada fungsi kias. Secara etimologi, kias berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata yang berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, menyamakan. Sedangkan secara terminologi, kias dapat dipahami sebagai mengukur atau memastikan panjang, berat, atau kualitas sesuatu. Atau kata kias berarti mengukur atau menaksir suatu hal terhadap hal lain. Nah, kesimpulan dari materi yang tadi, sumber-sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya, hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran. Selanjutnya diperjelas secara lebih detail melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum adalah tempat kita dapat menentukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengembalian hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Analisis implementasi sumber-sumber hukum Islam sesuai dengan berbagai dalil dan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, bahwa telah disepakati para alim ulama tentang urutan dalam hukum Islam, yakni Al-Quran, hadis, dan ijma. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.